Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ya talibat, kaifa halukunna? Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa ma ba'd. Naam. سنستمر درسنا اليوم في مادة اللغة العربية مع الأستاذة فرويزة معصوم. فلقد تكلمنا في موضوع من أضرار التدخين وقد أخذنا بعض الناس كذلك. فالآن سنستمر فاطلعنا أو انظرنا إلى الصفحة الثالثة في الكتاب. نعم نحن سنستمر. انظرنا اسمعنا جيدا وانظرنا إلى الكتاب. أستاذة نعم أنا سأقرأ. وفي كل هذا دليل على خطر التدخين على البشرية. فهل يدرك صغار الشباب بصفات خاصة ما ينتظرهم من أخطار وأضرار إذا مارسوا التدخين وأقدموا عليه؟ نتيجة لكل ما سبق فإن المدخن يقتل نفسه بنفسه، كما ثبت أن ضرر التدخين يتعدى المدخنين أنفسهم إلى بقية أفراد المجتمع من المجاورين للمدخنين. فالتدخين ضرر متعد لأن الدخان المتصاعد من أفواه المدخنين يستنشقه من حولهم دون اختيار منهم، والحرية الشخصية هنا تتعارض مع حقوق المجتمع. وكم من حريق شب بسبب المدخنين وكانت أضراره جسيمة. ينفق المدخنون أموالا كثيرة على السجائر ولا يأخذون مقابل ذلك إلا ضررا وخسارة. وقد وجد أن ما ينفقه 60 مليون مدخن في أمريكا يكلف 4 مليار دولار في العام. وتزداد المصيبة عندما يكون المدخنون من الأسر الفقيرة التي تستهلك السجائر أكثر دخلها، فتترك هذه الأسر الأشياء الضرورية وتشتري السجائر، وفي هذا إضاعة للمال. وقد نهى الإسلام الإنسان عن إضاعة المال فيما لا فائدة فيه. لكل هذه الأسباب وغيرها جاء الدين الإسلامي بالنهي عن التدخين وتحريمه، لأنه بهذه الصفة لا يكون من الطيبات التي أحلت لبني آدم، بل هو من الخبائث التي حرمت عليهم. قال الله تعالى: ويحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. Nah, jadi Ustazah anjurkan untuk baca nasnya ya. Jadi agar lancar pembacaannya dan hati-hati ketika kalian membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang ada di sini. Jadi memang benar-benar harus dibaca dengan benar tajwidnya dan panjang pendeknya juga. Nah, sekarang Ustazah lanjut untuk menjelaskan nas ini ya. وفي كل هذا دليل على خطر التدخين على البشرية. Jadi ketika kita sudah mengetahui tadi apa-apa yang mengakibatkan bagi orang yang suka merokok, ya banyak sekali ya. Amradul qalb, saratanir ri'ah, waltihabir ri'awi. Jadi banyak penyakit-penyakit yang akan mereka bawa ketika merokok seperti itu. Jadi dengan dalilnya dengan kenyataan ini ala khotari tadhin alal basyari, bahwa rokok itu khotir atau bahaya. Fahal yudriku sigharus syabab bisifatil khassah ma yantadhiruhum ila akhtar wa adrar idza marasut tadkhin wa aqdamu alaih. Jadi ketika kita sudah mengetahui bahaya-bahaya perokok, bagaimana dengan pemuda-pemuda kita, anak-anak kecil kita, ya sekarang mungkin lebih banyak lagi dari mereka yang merokok. Bagaimana bahayanya ketika mereka
mengedepankan keinginan daripada kebutuhan badannya, seperti itu ya. Bahkan kalau mereka pilih mungkin lebih baik merokok daripada kita makan nasi. Itu bahaya sekali ya. Nah, selanjutnya natijatan likulli ma sabaq fa innal mudakhin yaqtulu nafsahu binafsihi. Jadi ketika kita sudah baca tentang pengetahuan tadi bahwa perokok berat ya, akan mengalami penyakit-penyakit yang aneh dan yang berat sekali. Nah, ini berarti al-mudakhin, orang yang merokok itu yaqtulu nafsahu binafsihi. Mereka membunuh dirinya sendiri. Jadi seperti bunuh diri tapi pelan-pelan ya. Kama sabata anna dararat tadkhin yata'adda al-mudakhinin anfusahum ila baqiyati afrodil mujtama' minal mujawirina lil mudakhinin. Jadi juga kita ketahui bahwa orang yang merokok itu bukan cuma membunuh dirinya sendiri, tapi juga orang lain. Bagaimana tidak ketika seorang perokok merokok di halayak umum, tempat umum. Nah, yang menghirup asapnya ini siapa? Bukan orang yang merokok saja, bahkan yang ada di dekatnya itulah yang lebih cepat untuk menghisap asap itu. Nah, ini juga berarti membunuh orang lain. Nauzubillah. فالتدخين ضرر متعد لأن الدخان المتصاعد من أفواه المدخنين يستنشقه من حولهم دون اختيار منهم. Jadi merokok itu bahayanya bukan untuk diri sendiri tapi juga orang lain. Karena kenapa? Ketika orang merokok itu tadi merokok, nah asapnya ini akan dibagi-bagi. Di depannya, di belakangnya orang itu akan menghirup asapnya dan tidak memilih. Jadi asapnya itu nggak milih orang, memang benar-benar semua orang yang harus menghirup asap rokok yang dihisap rokok tadi. Wal hurriyatu syakhsiyatu huna tata'aradu ma'a hukukil mujtama'. Jadi ketika bilang orang perokok ini saya bebas, tidak ada yang bisa mengatur saya, misalnya seperti itu ya. Itu tidak bagus dan itu tidak benar. Karena kenapa? Ketika dia menghisap rokok, bilang kalau ini terserah saya, tetapi dia merokok di tempat yang umum, nah itu juga menyiksa atau menzolimi orang yang di dekatnya, seperti itu. Wa kam min harikin syabba bisa babil mudakhin wa kanat adroruhu jasimah. Dan banyak sekali ya orang yang menghisap asap rokok tanpa merokok karena ada yang merokok di dekatnya dan ini sangat berbahaya dan lebih berbahaya lagi dari orang yang merokok tadi. Kenapa? Karena asapnya benar-benar dihirup langsung tanpa dikeluarkan lagi, mungkin mengendap di paru-paru seperti itu. Dan ini sangat menzolimi orang yang bukan perokok itu ya. Yunfikul mudakhinun amwalan katsiratan min alas sajair. Jadi orang perokok ini menginfakkan atau menghambur-hamburkan uang hanya untuk membeli as-sajair, rokok ini gitu. Wala ya'khuduna muqabil dzalika illa dhararan wa khasarah. Tetapi ketika mereka mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya untuk merokok, tidak mereka dapat satu pun manfaat kecuali hanya membunuh mereka. Nauzubillah ya. Jadi mereka itu membeli kematian dengan perlahan seperti itu ya. Benar orang merokok mati dan orang yang tidak merokok mati, tapi apakah kita mau meninggal karena sesuatu yang buruk? Lebih mending kita meninggal mungkin karena tipes, mungkin karena penyakit lain, daripada kita meninggal karena rokok. Nauzubillahi min zalika. Wa qad wujida anna ma yunfiquhu 60 milyun mudakhin fi Amerika yukallif 4 miliar dolar fil am. Jadi di Amerika itu 60 miliun orang yang merokok itu setiap tahunnya mereka menghabiskan 4 miliar untuk rokok saja. Nauzubillah ya. Wa tasdadul musibatu indama yakunul mudakhinuna minal usar al-faqirah. Dan nah ini paling buruk. Kalau misalkan orang kaya beli rokok mungkin nggak
nggak jatuh miskin ya, karena memang hakikatnya kaya. Tapi musibahnya ini ketika orang yang merokok itu miskin. Jadi udah miskin, menghabiskan uang pula untuk rokok dan tidak ada manfaatnya. Allati tastahliku sajair akthar dakhliha. Jadi orang miskin biasanya ketika suka merokok, maka pengeluarannya untuk kebutuhan yang lain itu tidak ada. Karena kenapa? Sudah dibeli rokok semua. Nah, ini musibah ya. Fatatruku hadhil usar al-asya ad-daruriyah. Ya, jadi karena mengedepankan rokok, mereka meninggalkan kebutuhan-kebutuhan. Jadi seperti nasi nggak ada, seperti sabun mungkin untuk mandi pun tidak ada, karena mereka mengedepankan rokok. Bahkan padahal rokok itu mahal ya. Kalau miskin beli rokok, udah uangnya nggak ada untuk membelikan kebutuhan yang lain. Watashtari as-sajair, dan mereka lebih memilih membeli rokok. Wa fi hadza idha'ah lil mal. Nah, dengan ini mereka itu menghambur-hamburkan uang. Wa qad naha al-Islam al-insan ala an idha'atil mal. Padahal dalam Islam sudah dilarang kita untuk menghambur-hamburkan uang atau membuang uang tanpa faedah dan meninggalkan kebutuhan. Tapi mengedepankan sesuatu yang tidak bermanfaat itu Islam sudah melarang. Fi ma la faidata fihi. Nah, karena itu memang nggak ada manfaatnya kayak gitu ya. Likulli hadhil asbab wa ghairiha ja'a ad-dinul islamiyyu bin nahyi 'anit tadkhini wa tahrimi. Jadi ketika kita sudah mengetahui apa kekurangan bahkan sampai ke membunuh sendiri-sendiri dan penyakitnya, bagaimana kita mendapatkan penyakit ketika merokok dan membunuh orang lain ketika menghirup asap yang kita hisap itu. Maka datanglah Islam untuk melarang ya dan mengharamkan rokok ini. Karena kenapa? Enggak ada faedahnya gitu ya. Tidak ada faedahnya. Dan Rasulullah SAW itu sangat membenci dan melarang bagi orang yang melakukan hal yang tidak ada faedahnya, apalagi cuma membunuh dirinya sendiri. Itu nggak boleh ya, diharamkan ya. Li'annahu bihadhihi sifah la yakunu min at-thayyibati allati uhillat li bani Adam. Karena dengan keburukan-keburukan tadi yang Ustazah jelaskan, itu tidak ada kebaikannya sama sekali. Coba apa? Kalau misalkan ada kebaikan mungkin tidak diharamkan ya, tapi ini benar-benar membuat binasa saja dan membuang uang dan membuang semuanya apa ya, nggak ada manfaatnya seperti itu. Jadi yang dihalalkan bagi Bani Adam, bagi Adam ya, Bani Adam ini kita, anak-anak Adam katanya gitu. Ini sesuatu yang baik. Ya misalkan nasi untuk memberikan kita semangat dalam belajar, untuk fokus, dan mungkin susu untuk menyehatkan. Tapi kalau rokok apa? Manfaatnya apa? Gitu. Cuman membuang uang dan membunuh diri sendiri saja ya kan. Nah, bal huwa minal khaba'ith allati hurrimat alaihim. Nah, bahkan itu termasuk khaba'ith katanya. Khaba'ith ini buruk sekali ya kalau diartikan. Khaba'ith allati hurrimat alaihim. Jadi memang benar-benar diharamkan bagi Bani Adam. Qala Allah Ta'ala wa yuhillu lahumut thayyibat. Dihalalkan bagi mereka yang baik-baik, at-thayyibat. Wa hurrimu alaihimul khaba'ith, dan diharamkan bagi mereka al-khaba'ith. Nah, ini dalilnya ya. Berarti semasa kita mengkonsumsi sesuatu yang tidak ada manfaatnya dan malah membunuh kita, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaliknya yang baik-baik dihalalkan. Seperti itu ya. Jadi daripada kita membunuh diri sendiri karena rokok ini, lebih baik kita meninggalkan dan mengingatkan juga para perokok ya untuk mengetahui apa sih yang terkandung di dalamnya. Seperti itu. Bahkan orang yang membuat rokok pun sudah menulis kalau rokok itu membunuh, tapi tetap saja
mereka membeli, dan bahkan mungkin dari mereka yang membeli adalah orang-orang yang benar-benar nggak bisa baca, orang-orang yang miskin, orang-orang yang berada di pelosok sana tidak bisa membaca kalau merokok itu membunuh, ya. Dan ini sangat patut dikasihani karena mereka yang banyak membeli adalah mereka yang tidak bisa membaca. Kalau rokok itu membunuh. Jadi tugas kita untuk mengingatkan dan tidak harus memaksa. Dengan baik, dengan lembut, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah marah kepada para sahabat, apalagi dengan musuh. Musuh saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lemah lembuti, memberikan nasihat dan tidak memaksa. Tapi berdakwah itu wajib. Tapi memaksa itu nggak boleh, ya. Jadi cuma mengingatkan sama untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, kayak gitu ya. Nah, Rasulullah itu Masya Allah, kita harus mencontoh bagaimana Rasulullah berdakwah. Ketika juga para sahabat yang dulunya kafir, seperti Umar yang memang ya Allah ditakutkan oleh mereka. Umar ini ketika waktu dia kafir, paling depan di sufuf orang kafir mau perang. Tapi karena kelembah lembutan kesabaran Rasul tidak memaksa orang untuk masuk Islam, tetapi memanggil mereka dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang, mereka masuk ke dalam Islam dengan hati yang lowong, tidak ada pemaksaan. Jadi kita juga seharusnya mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bentuk kita mengingatkan orang perokok ini untuk meninggalkan karena memang membinasakan mereka sendiri adalah bentuk dari dakwah. Jadi diwajibkan untuk kita dakwah tapi tidak memaksa. Jadi ketika kita sudah mengingatkan, sudah lepas kewajiban kita dan kita hanya bisa mendoakan, ya. Barakallahu fina jami'an wa fi ulumikunna ya thalibat. Ahbabtu an arakum wa ara'ujuh al-musyrikoh, ya. Ustazah merindukan kalian dan ingin banget bertemu dengan kalian, ingin mengajarkan kalian lebih efektif lagi, ya. Mohon maaf atas kekurangan. Insya Allah Ustazah akan memberikan yang terbaik buat kalian. Wa uhibbukunna fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Ini ya diingatkan lagi bagi siapa yang sudah musyahadah atau menyetel videonya di e-learning, langsung di komentar di e-learning kalau kalian sudah mendengarkan dan sudah paham. Fahim tuh, wastama'tu, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau misalkan di e-learningnya susah, nggak apa-apa di grup ini, di grup Telegram aja. Dan bagi siapa yang belum paham dan ingin apa dari Ustazah, langsung di chat, di japri, di grup boleh, ya. Untuk hari ini insya Allah Ustazah memberikan keleluasaan bagi kalian untuk tidak mengerjakan tugas apapun, tapi insya Allah di pertemuan selanjutnya dibaca-baca sendiri teksnya dan dipahami, ya. Barakallahu fina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.